Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Desi di pembelajaran seni budaya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembelajaran seni budaya pada bab 11, yaitu penerapan pola lantai tari kreasi. Silakan disimak dan dicatat baik-baik ya. Untuk memperagakan rangkaian gerak tari kreasi, kita perlu mengetahui tekniknya dengan benar. Hal ini perlu kita lakukan supaya terhindar dari cedera ketika memperagakan rangkaian gerak tari yang menggunakan gerak dengan tumpuan satu tangan, kaki, maupun kepala. Tari kreasi yang mengadopsi gerakan yang sudah ada dikembangkan sesuai dengan pendukungnya, mulai dari ragam gerak, tema, lalu iringan musik yang dipergunakan dengan tata rias dan busana serta penjiwaan ketika tarian itu digerakkan. Penjiwaan dalam memperagakan gerak tari dapat dilakukan dengan penjiwaan melalui ekspresi muka atau mimik dan ekspresi gerak. Penjiwaan ekspresi muka terlihat pada wajah penari, kapan harus tersenyum, gembira, maupun sedih. Nah, selain itu, ekspresi gerak dapat menambah kejelasan makna atau maksud dari gerakan yang digerakkan itu sendiri, seperti misalkan hentakan kaki, pukulan tangan, dan lain-lain sebagainya. Dalam menarikan gerak tari kreasi, seorang penari baik itu berpasangan, berkelompok, maupun sendiri, harus dapat menerapkan unsur keindahan dari tari, misalkan wiraga, wirama, wirasa, dan wirupa, agar gerak tari yang diperagakan menjadi lebih harmonis, lebih indah untuk dilihat. Jadi, ketika seorang penari itu menari, tidak hanya sekedar hafal gerakannya saja, tapi penari tersebut harus memiliki ketetapan irama, dapat tersenyum maupun sedih, dalam artian mengekspresikan gerakan dengan mimik muka sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Berbusana dengan indah, tetapi juga harus dapat dijiwai atau diekspresikan dengan tepat. Poin yang kedua dari bab 11 yaitu pola lantai. Pola lantai ialah langkah kaki penari yang dilihat oleh para penonton yang diwujudkan dengan garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus adalah garis-garis yang dilakukan oleh penari dengan cara bergerak maju ataupun mundur, bisa membentuk garis vertikal, horizontal, diagonal, dan zigzag. Sedangkan untuk garis lengkung ialah garis yang dilakukan oleh penari dengan cara bergerak memutar atau setengah putaran. Nah, dalam membentuk pola lantai ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu desain. Desain adalah bentuk tubuh penari yang dapat dilihat dari arah hadap dan arah gerak penari. Misalnya desain bawah ketika penari bergerak sejajar dengan lantai atau bergerak sambil merebah, bergerak dengan duduk, bergerak dengan jengkeng, atau bergerak sambil membungkuk rendah. Desain medium dapat dilihat ketika penari bergerak dengan posisi tubuh berdiri sedikit, merendah, atau bergerak dengan berdiri tegak lurus. Desain tinggi dapat dilihat ketika penari bergerak sambil jinjit atau mengangkat kaki dengan tumpuan tungkai, berdiri dengan memanjat atau naik di atas benda, ataupun bisa menggunakan bantuan benda lain seperti payung, tongkat, tali, dan benda-benda lainnya. Yang kedua adalah level. Level atau jangkauan gerak penari ketika memperagakan rangkaian gerak kreasinya, baik tari kreasi gaya klasik, kreasi gaya kerakyatan,
maupun kreasi gaya modern dengan level rendah, level medium, atau level tinggi. Jangkauan gerak penari kreasi perempuan lebih bervolume pendek dibandingkan dengan peragaan rangkaian tari kreasi yang diperagakan penari kreasi laki-laki yang menggunakan volume gerak lebih luas. Untuk level tinggi, selain jinjit dan melompat, penari juga dapat naik di atas benda lain atau menggunakan alat lain yang diangkat tinggi dipermainkan di atas kepala. Lalu yang ketiga yaitu fokus. Fokus adalah titik pandang penari ketika memperagakan rangkaian gerak tari. Bisa memandang lurus ke depan di atas kepala penonton atau ke arah yang lain dengan memandang arah gerak jari tangan ketika merentang, menunjuk, atau berpaling. Arah jari menunjuk ke depan muka, berpaling. Berikut ini merupakan beberapa contoh posisi pola lantai. Misalnya ada formasi penari membentuk pola lantai yang diagonal atau pola lantai segi 5, atau misalkan formasi lurus, atau misalkan zigzag, lingkaran, atau misalkan penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Nah, itu merupakan beberapa pola lantai yang bisa kita gunakan sesuai dengan jenis tarian yang kita tarikan. Sama halnya dengan bab 10, ya, ini adalah unsur pendukung tari kreasi. Yang pertama ada gerak, kedua ide atau tema, yang ketiga iringan musik tari, yang keempat merupakan tata rias atau busana, dan yang terakhir properti atau peralatan yang digunakan ketika menari. Berikut poin terakhir dari bab 11 tentang gaya tari kreasi. Ada 3. Yang pertama, tari kreasi gaya klasik. Itu mengadopsi gaya klasik seperti tari yang bertemakan kegembiraan dan kepahlawanan. Biasanya untuk gaya klasik ini tidak bisa kita rubah karena sudah memiliki patokan atau pakemnya sendiri. Biasanya gerakan-gerakan ini ada pada tarian pada zaman kerajaan atau misalkan kesultanan yang masih ada sampai sekarang. Yang kedua yaitu tari kreasi gaya kerakyatan. Tari ini bisa terinspirasi dari kehidupan masyarakat di daerah-daerah. Misalnya dari kehidupan nelayan, petani, atau misalkan dari kegiatan masyarakat lainnya. Nah, dari hal-hal tersebut bisa dijadikan sebagai inspirasi atau patokan dalam membuat gerakan tari. Yang ketiga merupakan tari kreasi gaya modern. Nah, tari ini mengadopsi dari era modern atau kekinian yang ragam geraknya lebih bebas dibandingkan dengan gaya tari kreasi lainnya. Ya, itu saja materi yang bisa Miss sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Miss mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah, tutur kata yang salah, atau misalkan ada kesalahan dalam penjelasan. Miss mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Miss akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.